Halo Baraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bioskop Playlist, di mana channel ini akan membahas mengenai alur cerita film dari berbagai genre. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung ke filmnya guys. Kisah berawal di suatu bandara yang dimana di sana kita melihat seorang tentara yang baru pulang dari medan perang. Kita panggil saja tentara tersebut dengan nama Mang Ray. Setelah lelah bertugas, Mang Ray pun berencana untuk healing-healing santuy dan berniat untuk melamar doi tercintanya yang bernama Neng Lilis. Marry me. Oh my god. Dan karena saking bungahnya dengan kepulangan Mang Ray, Neng Lilis pun langsung menerima lamaran tersebut dan berencana untuk langsung minta restu ke orang tua mereka masing-masing. Namun, di saat mereka berdua akan OTW dari sana, Neng Lilis pun diherian oleh laki-laki polontong yang menggodanya. Ooh, army boy! So you're not married? Just leave me alone, please. Dan karena Mang Ray adalah alumni Kodam Siliwangi, dia pun gak terima melihat doinya yang dilecehkan begitu saja bro. Dan dia pun langsung ngegebugan laki-laki polontong tadi hingga modar. Get up, man. Namun karena film ini disyuting di negara Wakanda, maka Mang Ray yang gak salah pun akhirnya malah jadi tersangka karena telah ngekill laki-laki bejat tersebut. Sama seperti kasus begal yang ada di negeri Wakanda kemarin. It was self-defense. I'll testify to that. You plead guilty, you'll get 2 to 3 years, you'll be out in 18 months. Dengan adanya kejadian tersebut, akhirnya Mang Ray pun gagal nikah dengan Neng Lilis karena dirinya harus dipenjara selama 2 tahun 18 bulan. Dan karena Neng Lilis yang solehah dan juga setia, akhirnya dia pun menerima keputusan tersebut dan merelakan Mang Ray yang harus dipenjara. 18 months. Singkat cerita, Sin berpindah ke babehnya si korban yang rupanya seorang sultan bandar Sampe yang sangat gendok karena anak satu-satunya telah modar oleh si Mang Ray. Dan di sana dia pun bermaksud untuk menyuap kepala lapas penjara tempat di mana Mang Ray nanti akan ditahan. That's where they're taking your boy. Dan karena ini adalah negeri Wakanda, maka si Kalapas pun menerima tawaran tersebut dan menerima 1 koper duit haram dari si babe. Well, if you'd asked me that 2 weeks ago, I would have said yeah. You know what they say, Harvey. Di sisi lain, Mang Ray pun disambut oleh sipir kolot yang kita panggil saja dia si Abah. Di sana si Abah pun tentu saja langsung memberikan perlakuan khusus kepada Mang Ray dibandingkan dengan napi lainnya. You try to kiss me, boy? Setelah sesi ospek beres, Mang Ray pun langsung jalan-jalan santuy di dalam penjara selayaknya napi baru bro. Namun karek ge beberapa langkah, dia pun langsung diserang oleh napi lainnya yang ada di sana. Namun karena Mang Ray adalah tentara, maka dia pun bisa mengatasi hal tersebut dan dia pun langsung ditulungan oleh Mang Ewok yang memiliki banyak dekengan. Gak hanya beres di situ bro. Di saat Mang Ray sedang mandi berjamaah, dia pun didatangan oleh laki-laki badak yang berusaha untuk menusbolnya. Namun karena Mang Ray adalah bukan laki-laki murahan, maka dia pun berhasil mengalahkan si laki-laki badak tersebut bro. I really like you. Get on your knees. Tak berselang lama, para sipir pun datang ke kamarnya Mang Ray. Dan di situ, si Abah pun rupanya hayang ngetes mental Mang Ray. Dimulai dari menggaploknya, merobek foto si Neng Lilis, dan juga membantai Mang Ray tepat di hadapan banget si Kalapas hingga membuat saya pun ikut emosi melihatnya. Singkat cerita, Mang Ray pun akhirnya memiliki besti penjara, yaitu seorang abah-abah yang bernama Asep. How old are you, son? You been old enough to be in it?
Di dalam sel, si Abah pun menceritakan banyak hal kepada Mang Ray, mulai dari kisah hidupnya sampai dengan alasan dia bisa dipenjara. Dan rupanya si Abah Asep ini dihukum 3 kali penjara seumur hidup, bro, karena dirinya pernah membegal truk bank dan membantai semua orang yang ada di dalam bank. Hal tersebut tentu saja membuat si Abah Asep ini nggak akan bisa keluar penjara, bro, dan bakal selamanya di dalam penjara. Do it. You throw your fucking life away in a place like this. Never getting out, Ray. Setelah sesi curhat dengan si Abah Asep beres, Mang Ray pun langsung nongki-nongki santuy bersama Kang Ewok di luar sel. Di situ Kang Ewok pun menawarkan Mang Ray untuk mencoba gula donat spesial agar dirinya bisa chill dan tidak stres di dalam penjara. Survival of the strongest. Just like in the jungle. Mate, I did 8 weeks a few months ago. I went nuts. Namun karena si Mang Ray yang baik hati dan tidak sombong, maka dia pun menolak gula donat tersebut. Dan di sana dia pun melihat tahanan lain yang sedang dibully oleh laki-laki badak yang mengganggunya tadi. Karena Mang Ray yang sudah enak melihat kejadian tersebut, akhirnya dia pun langsung menggaploknya hingga Tigo leprak tak berdaya, bro. Dengan adanya hal tersebut, tentu saja para sipir bejat pun malah menghukum Mang Ray yang sudah membuat kerusuhan di dalam penjara dengan cara menyuruhnya untuk ngepel kamar mandi. Dan gak berhenti di situ, bro. Di sini kita semua akan terkejut dan juga rewas, yang dimana para sipir dan juga kalapas bejat tersebut berniat untuk menggilir Mang Ray di kamar mandi agar si Mang Ray kena mental lahir batin di dalam penjara. Sungguh sangat teramat bejat bet mereka semua. You know what the problem is these days, Ray? You're not so fucking tough now, are you, boy? Setelah kejadian bejat berlangsung, rupanya salah satu sipir yang ada di sana pun pengen insaf dan akan melaporkan kejadian bejat mereka ke semua orang. Namun malang beribu malang, bro. Sebelum hal itu terjadi, sipir baik itu pun akhirnya modar dan di-kill oleh si Abah bejat di kamar mandi. It stops now. Alright, it stops now, or I'll report it. Singkat cerita, hari demi hari pun berlangsung. Scene berpindah ke lapangan penjara yang dimana di sana si Abah Asep dan Mang Ray pun lagi nongki-nongki santuy sambil melihat napi lainnya yang sedang mengbal di tengah lapang. Money, mate. Money. We can't choose the shapes of samosas where we come from. Namun di sana si Kang Ewok pun rupanya tidak suka jika si Ray harus ngobrol bareng dengan si Abah. Karena si Abah ini bukanlah geng dari si Kang Ewok itu sendiri, bro. Dan bukannya takut dengan ancaman si Kang Ewok, si Mang Ray pun malah datang ke geng lainnya untuk menambah relasi dan juga bestie di dalam penjara. Dan tentu saja, mata elang si Kang Ewok pun berhasil melihat kejadian tersebut dan si Mang Ray pun akhirnya dipanggil ke kamar si Ewok untuk diinterogasi. Dan baru saja Mang Ray sampai ke kamar, dia pun langsung dirempug oleh antek-antek si Ewok dan diancam bakal di-kill cenah guys. Namun, karena film yang belum beres, akhirnya Mang Ray pun masih hidup dan dia diberi kesempatan satu kali lagi oleh si Ewok untuk hidup. Dan gak berhenti di situ, bro. Rupanya si Ewok juga bersekongkol dengan para sipir bejat untuk membuat hidup Mang Ray sulit di dalam penjara. Di sana si Ewok menjebak Mang Ray untuk di-kill oleh kedua sipir bejat di dalam gudang agar dirinya gak perlu capek-capek nge-kill si Mang Ray. He'll be dealt with. They don't want you dead. Dan di saat si Ewok keluar dari gedung, Mang Ray pun langsung menggaplok kedua sipir bejat tersebut hingga Tigo leprak tak berdaya. Namun di saat mereka berdua akan di-kill oleh si Mang Ray, rupanya datang satu lagi sipir yang memisahkan pergelutan tersebut. Dan tentu saja, dengan adanya hal tersebut membuat si Mang Ray diisolasi di ruangan yang cukup poek selama 1 bulan. You, get the fuck out of here!
Di dalam ruangan isolasi, Mang Ray pun disiksa bebeakan. Mulai dari disiksa, gak dikasih jatah makan, dan yang lebih edan lagi adalah si Mang Ray disuruh untuk minum cikiih kedua sipir bejat itu, bro. Sungguh sangat teramat pika anjingan pisan, bro, para sipir bejat itu. Dengan adanya hal tersebut, Mang Ray pun kena mental lahir batin, dan di sana dia pun hampir saja gelo, anjir. Singkat cerita, nggak terasa 30 hari pun berlalu. Di situ akhirnya Mang Ray pun keluar dari ruangan isolasi, dan dia dibebaskan oleh sipir baik yang bernama Pak William. Let's go. Di sini kita mulai tahu, bro, bahwa si Pak William juga merupakan alumni tentara, sama seperti si Mang Ray, dan di sana dia pun berhasil mengobati si Mang Ray yang hampir gelo di dalam penjara. Hey. I can't help you if you don't talk to me. Melihat Mang Ray yang selamat, si Kang Ewok pun berencana untuk ngekill Mang Ray. Namun, karena dia adalah pecundang, maka dia pun gak berani melakukan hal itu. Dan pada akhirnya, si Kang Ewok bejat pun menyuruh tahanan bocil untuk membunuh si Ray. Namun karena si bocil yang memiliki darah Arab sama seperti si Mang Ray, maka dia pun gagal membunuhnya. Dan karena kegagalan tersebut, akhirnya si bocil malang itu pun langsung dikill oleh si Ewok bejat di dalam kamarnya hingga modar. He was a good kid. Tak berselang lama, esok hari pun Caang. Mendengar kabar si bocil yang modar, tentu saja si Mang Ray pun auto ngamuk ke si Ewok. Dan di sana dia pun langsung menantang bayuan si Ewok di tengah lapang. Dan karena kita tahu bahwa si Ewok adalah pecundang, maka dia pun rada ketar-ketir, bro. Namun karena dukungan kuat dari para napi lainnya yang ada di sana, akhirnya sesi sparring pun berlangsung, wah. Idiot, get in and fucking do it. Got your back, bro. Dan tentu saja, bro, karena si Ewok adalah pecundang, maka dia pun kalah dan berniat untuk ngekill si Mang Ray dari arah belakang. Namun sebelum hal itu terjadi, rupanya si Abah Asep pun melindungi Mang Ray dan dia pun harus jadi korban si Ewok bejat yang ada di sana. Setelah kejadian itu berlangsung, si Ray pun dipanggil ke dalam kantor. Dan di dalam kantor, si kalapas bejat pun membongkar semuanya, bro. Dimulai dari dirinya yang disogok di awal film, dendam personal ke si Mang Ray, dan hal-hal bejat lainnya semua diceritakan oleh si kalapas bejat di dalam ruangan tersebut. You got what you wanted? At first it was nothing personal. All casualties of war, Ray. You can appreciate that. Dan di sini kita semua akan terkejut dan juga rewas, bro. Ketika si Ray cerdas rupanya menyimpan rekaman di dalam sempaknya, yang membuat si kalapas bejat pun akhirnya diciduk oleh Pak William yang bager di dalam penjara. Dan tentu saja, kedua sipir bejat pun ikut diciduk oleh Pak William. Mamam tabang sak. Dengan adanya kejadian tersebut, tentu saja Mang Ray pun akhirnya berhasil bebas dari penjara. Dan dia pun langsung bercumui dengan Neng Lilis tercinta yang sudah sangat sono sekali dengan si Mang Ray. Take care, Ray. You too. Dan ya guys, karena si Mang Ray sudah bebas dan para sipir bejat itu pun sudah keciduk, maka film pun sudah berakhir, guys. Hey yo, gimana filmnya, guys? Sungguh sangat teramat licik sekali, bukan? Namun untuk film action dari Jason Statham emang udah the best pokoknya, bro. Recommended banget buat kalian yang suka film action. Oke, mungkin sekian dulu alur cerita film dari Bioskop Playlist. Terima kasih banyak banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga Allah menggantikan kuota kalian dengan rezeki yang banyak, bro. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
Akhir kata dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya.